sama Tuhannya, mereka hanya belum. Adek, kakak bagilah nonton drakor aja kakak apa di sini? Oh my god, IDN-nya harus diperbarui. Hai guys. Mereka hanya belum. Ada notifnya gak sih kalau aku live? Kok gelap banget ya? Halo, hai. Ntar guys, aku mau lihat ada orang live. Aku lagi nonton live seseorang yang kayak udah lama banget nggak lagi dipijitkan, enggak. Kita nonton drakor yuk, mau nggak temenin aku nonton drakor? Apa kita nonton podcast? Guys, temenin aku nonton. Lu punya premium gak sih di sini? Ini akun siapa sih? Stella Gubernadia lah. Bosen gak sih orang-orang tuh dengerin gue dengerin Ola nonton. Kita mendingan nonton YouTube aja bareng-bareng. Aku tuh sebenarnya tadi lagi nonton drakor, judulnya itu Family by Choice. Jadi itu drakornya Park Bo-gum sama siapa sih nama asli Hwang In-yeop? Nama asli Hwang In-yeop siapa ya? Lupa guys. Jujur lupa. Siapa sih nama asli dia itu? Lah, itu nama aslinya dah. Iya banget, Hwang In-yeop bener. Aku udah mulai merasa aku kemunduran otak nih guys, gara-gara aku udah gak kuliah. Aku jadi merasa aku kemunduran otak, sumpah. Gak ngantuk sih, makanya aku live. Terus tadi aku udah episode 10 kan. Tapi pas aku episode 10 aku kayak si Amel katanya mau udahan, padahal 6 episode lagi. Kita bisa selesaiin itu malam ini. Coba ya 3 jam lagi. Itu jam 11, 12, 1, 2, 3 4. Ya jam 4 sih. Cepet banget, iya soalnya udah dari lama banget nontonnya, udah dari minggu lalu. Terus kita selalu makan itu kalau misalnya kita makan siang kan, kita kan selalu makan siang bersama ya. Sumpah itu suara si Jelly lagi garuk-garuk kepala. Nonton apa ya? Kalian tuh kalau nonton YouTube biasanya nonton apa sih? Aku biasanya nonton PWK. Apa enggak aku nonton Sekucuy. Pokoknya aku selalu nonton Bang Gofar. Asik Bang Gofar. Tapi ini bukan YouTube aku kan ya, bukan akun YouTube aku, jadi kayak ini tontonan aneh banget. Cuman di sini masih baik nih, PWK Duo. No. Aku udah tahu cita-cita aku sekarang diundang di PWK sumpah. Kan Kak Meme kan diundang ya di PWK. Aku kadang kan tuh suka mikir kayak gini lah, kalau gue diundang di sini terus gue ditanyain ini, gue bakal jawab kayak gini. Terus gue ditanyain ini, gue bakal jawab kayak gini, sumpah. Terus podcast yang aku lagi sering nonton juga sih yang Kaks Production itu, tau gak sih yang kayak ada Kak Ari Kriting, terus ada pokoknya yang podcasternya orang timur semua itu. Sama kita nonton Garasi Drift ya, udah lama banget gak nonton. Apa kabar sih Garasi Drift? Manifest
Ya, Ratu Poni hadir. Jangan kayak Poni aku ya. Amin sun manifest dulu. Ya sumpah. Aku nontonin Kak Gofar, asik Kak Gofar. Itu udah lama banget tahu dari dia, kayak belum di podcast. Jadi dulu kenapa aku bisa nontonin dia, gara-gara kan aku suka nonton otomotif kan. Terus dia tuh punya konten namanya Sekutomotif. Aku pernah DM-an BTW sama dia, coba aku lihat ya DM-nya. Gara-gara aku ketemu mobil dia waktu itu, aku storyin. Siapa sih namanya? Gofar. Sekucuy. Pergi jauh. Kenapa gak Rabun jauh? Rabun jauh dari dulu. Itu kan bener. Aku bilang ditunggu Sekutomotifnya Kak, karena dulu aku nontonin banget. Terus aku ketemu mobil dia waktu aku baru banget nonton di YouTube dia, Daihatsu. Ini Daihatsu apa ya? Daihatsu Carrier enggak salah. Daihatsu Copan. Daihatsu Copan. Itu aku ketemu waktu itu di tol. BTW aku beli sisir poni baru. Aku lihat Daihatsu Copan-nya dia. Abis itu aku DM deh. Aku tag dia. Abis itu dia balas di story aku. Mungkin lebih banyak. Friendly ya kamu. Bukan friendly Kak, ngefans. Aku dulu sumpah ya, aku emang selalu gitu sumpah. Aku dulu suka banget kan sama Garasi Drift. Aku merasa kayak kalau gue temen sama Garasi Drift keren banget ya. Terus aku temenan. Sumpah. Udah lama deh gak lihat si Langit itu. Apa ya yang kita tonton yang seru. Kalau suka DM tuh fans ya, berarti pantas Virya suka gitu ke Olin. Ya Allah Virya. Project baru. Bukannya Garasi Drift tuh sekarang punya podcast ya, setahu aku. Comeback di Malaysia, Mona Lisa. Project car baru. Ini bener-bener kayak what really happened at Speedfest. Thank you Kak Yan. What really happened at Speedfest Purwokerto. Oh iya, waktu itu Speedfest Purwokerto ada. Aku mau ambil telur dadar buatan mama, mumpung mama sibuk. Sumpah yang ini ada iklannya, karena ini bukan akun YouTube aku. Ini adalah video Kejurnas Drift ronde ketiga Purwokerto. Gila, kangen banget nonton drift sumpah. Oke, ini adalah hari kedua dan kemarin itu udah official practice. Jadinya kita udah nyobain track yang seru banget. Kamu kapan ngedrift lagi? Enggak akan deh kayaknya. Tinggi ya perubahannya. Jadi kalau kalian lihat dari garis start itu kayak abis belokan pertama langsung tanjakan gak ada harapan. ke atas, masuk ke switching kedua, abis itu belokannya lebar banget, outer semua. Ini bahkan kayak Garasi Drift ini mobil apa aja aku udah nggak tahu. Dulu aku senonton itu sumpah. Arah garis start terus track yang seru banget. Di 1GP. Surface itu bagus. Jadi ya ban nggak cepet habis. Karena banyak waktu luang sekarang. Tahu lah guys. Mobil off-road tuh, bahkan sekarang Garasi Drift off-road. What? Drift keliling Indonesia bersama Garasi Drift. Ya udah. RC Drift. Bang Windah nonton, aku Bang Windah. Aku nonton sama Amel.
terlihat ketinggalan banyak hal. Ya sumpah itu kayak rasanya mungkin kalian kayak yang dulu JKT-an zaman-zaman new era tuh sekarang. Hai Kak Parere, jam berapa di sana sekarang? Makasih ya. Tapi hobi kamu kan makin banyak main squishy misalnya. Itu hobi yang menguras uang. Aku aja udah gak beli-beli squishy lagi. Karena kayak petik buah sawit, Upin Ipin. Kan kalau nonton YouTube nonton apa sih guys? Aku podcast sumpah. Cuman aku takutnya kalau misalnya kayak kita nonton podcast, takutnya ada kayak sesuatu yang makanya disebut nandur. Nanam sambil mundur. Paling kita cuma kasih ide ya, kasih spion biar enak. kita nonton PWK-nya. Ada satu PWK terfavorit aku. Maksudnya kayak podcaster favorit aku itu adalah ada pejabat bintang 3, bintang 2 yang saya kenal. Saya samperin dulu orang itu. Seperti aku udah nonton ini kayak 2 kali. awal tahun. Serius lu nggak monitor? Kenapa? Warteg. Malu coba deh. Tapi warteg S1 ya. Warteg. Masih ada gak sih orang nonton warteg sekarang? Wes, warteg terbanyak view-nya apa coba? Warteg Freya. Kangen warteg gak? Warteg favorit aku sama agak lain sih pasti. Aku menonton warteg sih. Warteg Nina. Pusing gue nonton warteg Nina. Abis itu aku sakit sumpah. Banyak, gue gak bilang semua orang mau di posisi gue. Gak dikit juga yang pengen di posisi gue. Menurut gue untuk di titik ini fansku juga butuh waktu dan belajar. Berapa menit sih warteg yang dulu? 19 menit. Warungnya warteg, masakannya warteg, yang jualnya orang Batak, Horas. Wow. Tidak terasa, nih dikit lagi sudah mau lebaran ya guys ya. Tidak terasa, tinggal 1 bintang tamu lagi yang Apaan sih? Aku baru baca. Wow. Tidak terasa, nih Nih. dikit lagi sudah mau Eksekutif produser Aukuri, produser Dita lebaran ya Takia, guys ya. Tidak terasa, director Alay, asisten director si B. Oke, si B. tinggal 1 bintang tamu lagi yang belum kita undang. Kamera alat kalau si B. Oh my god. Masih ada Timothy art director. Kira-kira siapa ya orangnya ya? Wah, ini dia kita kedatangan aktris kedua kita. Tadi kemarin aktris pertama udah. Oh gitu. Freya. Pantas, gue liat acara lu ini rame banget nih di Jagat TV. Waduh. Pantas setelah berapa episode lu sanggup undang gue? Iya, makanya ini gue baru sanggup. Gitu Karena ya? kalau dilihat warteg viewersnya nggak ada yang di bawah 100 soalnya. Oh gitu, alhamdulillah. Emang iya Itu tau pala, gue tuh sumpah ngumpulin buat bayar red card lu sih. Gue ngumpulin duit dulu, agak mampu. Gue doain semoga video ini balik modal ya. Oh iya. Soalnya ini katanya videonya ya minimal 3 besar lah ya. Kita yang minimal 3 besar lah ya. Aduh, biasanya kayak gini-gini kok suka dilomba-lombain. Apalagi kalau udah sampai Kenapa sih aku Kita makan suka aja deh ini. Gue kasih lu makan, kapan lagi kan kita kedatangan aktris. Lu mau makan apa sih? ada ini nggak? Ini ada dadanya nggak ayamnya? Gak ada. Gimana sih? Ini adanya paha doang. Soalnya belinya ayam kiloan nih. Bukan. Ini nasinya semana banyak nggak? Sumpah, BTW Masih nggak banyak nih ya, sumpah banget nih aku kan kayak pada bilang kan, Ola, kamu ngomongnya sembarangan banget kalau di warteg.
banyak banget yang sensor. Aku tuh kadang kayak itu nggak perlu disensor deh kak, tapi kayak mereka sensor terus kayak gak apa-apa lah biar baik sensor, terus tapi kan kayak kak, tapi kan kebanyakan sensor, nanti orang-orang pikir aku ngomongnya beneran yang seburuk itu. So bilang enggak lah, itu emang udah brandingan lo. Aku di sini dibully sumpah, aku merasa. Bahkan sampai pas aku nonton aja aku lupa banget aku ngomong apa. Cuman kalau misalnya warteg sih kakaknya bilang jangan terlalu kayak dikontrol gitu, karena ini kan kayak obrolan biar dia mengalir dengan baik, biar nanti itu gimmick marketing ternyata. Lauknya banyak. Iya benar. Oke, Mau boleh. ini mau tempe. Waduh. Enggak mau. Oh iya. Ini baju mana? Langsung aja ke ngobrol-ngobrol. Sebulan lebih di Semarang. Jadi waktu itu gue terakhir ketemu lo juga di sini juga. Waktu itu Z tuh mau syuting warta kan. Tapi Oh iya, tapi gue sakit tiba-tiba Sakit. tuh. Terus- Pura-pura aja tuh lah. oh pura-pura aja ya. Iya. Gue juga nungguin, ayo nih ada siapa nih yang mau salto nih. Ternyata udah ada orang yang mau salto. Ya kan? Baru deh makanya gue undang. Gitu. Semoga nanti kita bisa beli periwitin lah ya. Biar at least nggak manual gitu. Iya betul, aduh jatuh terus nyemet jaket ini. Aduh. Gak apa-apa, jaketnya kan sekarang duitnya banyak tuh, beli lagi. Iya kan banyak gara-gara Z ini. Prank. Ya kan. Terus Gua gimana? beneran dimakan. Sambil liatin komen ya? Sambil liatin komen. Poni lu kenapa Tadi emperor? Tadi Zee Apa yang ngomong salah kan, sih kan, dengan poniku? Gak ada apa-apa aja katanya tuh rame di Bagus Twitter. kok Sosial perasaan. media. Orang-orang segitu sayangnya sama gue. Jadi Bener kayak kangen sih. terus kan. Jujur sih, gue liat requote dari tweet. Sejujurnya yang cara ngomong jaketnya lu di SKP tuh warteg hari ini show S1 apa, sama namanya S2 siapa beda aja. dah. Bedanya apa nih? Bedanya in a good way atau kayak di S2 kayak gimana? Coba beritahu bedanya. Soalnya kayak tergantung tamunya juga sih, siapa kan gak mungkin ya pas KTJ aku ngomongnya lu gue. Terus kalau misalnya in a good way berarti ada perubahan, berarti ada proses bagus dong ini. Mereka hanya belum good way S2 sama Dede soalnya senior abis. Itu kan ada lu kan. Terus gila requote-nya banyak banget karena banyak banget yang menantikan Z nih. Aduh, makasih ya. Gue seneng sih dinanti-nantiin kayak gitu. Tapi Datang-datang gue elit room. kebakaran nih. Tahu sebenarnya Z itu juga chef lah guys. Dia juga jadi ini chef bersama chef ya. Terus sama kayak yang S1 tuh kayak Sama chef. dikit banget kan waktunya, Tapi kayaknya kayak itu bukan cuman dimakan sama chef ya. Tapi gak apa-apa lah, menurut gue juga gak panas. Nggak panas kenapa Iya, emang? panasan nanti. Balasan itu saat neraka. thank Ini you Kak dia. Ramadan. Jamaah semuanya. Bener sih, bener. Terus akhir-akhir ini kan emang kesibukan lo kan kebanyakan syuting. Terus sibuk, apalagi selain Lagi syuting. nonton apa? Nonton Setelah syuting sih, kayak unexpectedly kemarin gue ada kolaborasi sama Nonton. penyanyi Indonesia. Gue jadi model. Oh iya di MV-nya. Iya, ih betul. ada happy Beberapa kali gue juga ada 6th kolaborasi dengan brand-brand. anniversary Gen 7. Sumpah gak sih? Gen 7 sekarang kita bulan depan kita udah 8 tahun. Lebih diskon. Aku mau yang ngobrol-ngobrol itu, gak mau yang main Ini kan game. emang bahasa Korea, nanti ada Ini kan bercoba. yang MC-nya paling bengong kayak iya dia bengong-bengong mulu sekarang. terlalu lebay ya. Sumpah. Nyangka sih, tapi kayak nggak nyangka kalau itu tuh Kita tahun ini nginep lagi yuk Gen 7. Sumpah gak sih? ternyata tuh 6 orang itu tuh kita ini loh. Iya banget, tapi juga nggak sebenarnya nyangka kayak line up-nya tuh kayak gini. ada beberapa member yang kita pikir ini pasti lama Iya, banget lama iya nih banget. di 48 Iya. Gen 7 gitu. Ternyata paling cepat ya. Terus ini deh guys, gimana nih? Aku ambil dari pertanyaan nomor 1 deh, tapi aku ini ya. Sumpah aneh banget, sumpah ngelihat Kristi gondrong kayak Enggak, aku
Kristi rambutnya panjang banget dan itu terlalu aneh menurut aku. Kita kan Thank you Fahira. yang istilahnya tuh dikenal sebagai junior yang 2 tahun kalian masih berenam. iya kan. Ye. Kayak kan gak kerasa ya udah 6 tahun. Pada sibuk sih Gen 7 iya. Lah rambut kamu apa? Panjang juga. Iya lagi ini pas aku rambut pendek sumpah. Ini aku masih kurus. Kayak dikagetin gitu ya. Kayak misalnya ya. Tapi pakai dikagetin sumpah. Kayak contohnya ya, misalnya ada dalam suatu kejadian terjadi gitu, kita tuh kayak mau mana ya seniornya, terus waktu kita lihat Gak ada. iya Kita ada nggak bisa. kita udah kayak nggak bisa bergantung Enggak, tau gak sih, kadang tuh gue ngerasa kayak gue tuh menolak kalau misalnya gue tuh udah senior gitu loh. Karena gue ngerasa gue tuh belum Denial gitu pantas. ya. Karena tuh gue ngerasa gue belum pantas yang kayak gue bisa menggaya adik-adik gue gitu loh. Yang kayak gue harus kayak, Dek tuh kayak kita tuh harus kayak gini kayak dulu. Gue gak bisa ngelakuin. gue merasa gue belum kayak Gue belum bisa ngerasa, gue belum bisa merasa kayak gue bisa ngelakuin apa yang senior dulu ngelakuin ke gue. Asik. Gue tuh ngerasa gue belum. Gue tahu kenapa jawabannya. Menurut gue di JKT48 itu kita generasi kayak dari 6 lah ya, dari Kak Gita itu termasuk member-member yang terlalu cepet jadi seniornya. Iya. Karena kan waktu itu kan emang ada masa Pandemi kan. kan. Iya, Iya. kepotong pandemi dan ada beberapa generasi yang kepotong sama kita yang membuat kita tuh sekarang jadi yang paling senior. Kayak kalau misalnya jadi kayak waktu Gen 3 itu yang sekarang dia kan perlu kayak 10 tahun atau 9 tahun menjadi senior. Bahkan waktu kita 5 tahun kemarin pun kita udah jadi yang paling senior gitu. Iya, Ya kan bener. maksudnya gara-gara kepotong keadaan juga ya nggak sih? Iya, Gitu tapi ya. bener-bener kayak kita tuh masih ngerasa sebenarnya tuh kadang ya aku tuh kayak aduh kadang tuh di saat seperti ini aku masih bimbingan, tapi kayak senior kita tuh senior kita tuh tinggal berapa sih? Tinggal Cigre kan nih dari kita tiga dan iya benar. kalau misalnya aku yang mimpin suatu misalnya di off air atau on air kan kita kayak udah sering gitu ya guys tanpa senior yang lain. Kayak aku tuh ngerasa aku bisa nggak ya mengayomi seperti kakak-kakak dulu mengayomi aku gitu, sering aja sih kayak mikir Kalau tahun lalu kita kontennya apa sih guys? Kita nggak ada konten ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 29. Kalau tahun lalu kita ngapain sih? Kita foto ya, foto. Kayak bingung sih. Kemarin sebenarnya aku udah ngajakin, cuman kayak nggak tahu karena jadwalnya padat banget kan. Kayak ini semuanya orang-orang yang di sini udah pada Freya sibuk, Kak Eli sibuk kuliah, Kristi lagi skripsi, Jessie sibuk kuliah. Apa aku aja sama Mute juga pasti dia sibuk. Apa gua aja? Gua paling gak ngapa-ngapain sumpah. Aku udah lulus kuliah. Gua aja apa sendiri. Lu foto sendiri ntar gue editin. keberlangsungan adik-adik kita tuh juga Kamu bimbing mereka yang lagi kayak dia butuh aku kasih saran kayak Kristi kamu ini aja ngambil kayak gini, terus dia bilang lah boleh nggak gue memasukkan, jadi dia tuh disuruh pilih 3 judul. Nah habis itu dia bilang kayak dia mau memasukkan ide aku di nomor 3 karena dia sama banget, dia ilkom juga kan. Jadi aku merasa kayak lu kayak jangan ambil ini deh, soalnya nanti gapnya susah atau apanya susah gitu. Lu jadi pembimbingnya aja. Gampang lah lulus dari kampus itu. Gampang itu menurut aku kayak beda-beda gitu loh batasannya. Kayak kalau misalnya menurut kalian gampang, tapi ini ya misal kalian lihat kampus aku deh. Kampus aku kan
kayak dia bukan yang kayak susah banget kayak kampus negeri gitu, tapi karena mungkin kita sambil kegiatan juga, sambil JKT juga, itu susah banget ngatur waktunya. Kayak pas mungkin lagi bimbingan, tapi kayak satu sisi ada kegiatan yang kayak gitu tuh nggak bisa nih kalau nggak ikut. Atau waktu itu guys, bayangin ya, waktu itu kalian pernah nggak melihat aku sempro? Nggak pernah kan? Aku sempro, tapi itu jadwalnya bener-bener sedadakan banget itu. Kayak aku tidak merayakan happy sempro gitu. Aku nggak kabarin kan ke kalian, karena itu bener-bener sedadakan itu. Lulus nilai bagus aja, alhamdulillah tuh ya bener. Aku sih lebih kayak lulus nilainya aman lah ya, nggak apa-apa deh, yang penting aku lulusnya cepet. Kayak tahu bulat. Iya, yang abis main sama Vioni. Abis main sama Vioni kapan ya? Tapi kamu keren sumpah, umur 20 udah S1, gokil sih. 21 gitu. Umur 21 kak. Motivasi nih, aku kasih tahu ya, motivasi terbaik dalam mengerjakan skripsi. Ada yang mau tahu apa? Ada yang mau tahu? Ayo coba. Apa? Kamu sekarang tanya, sekarang kan aku udah lulus kuliah nih. Coba apa yang kalian mau tanya dari perjalanan kuliahku? Karena aku bayar kuliah aku sendiri. Motivasi aku lulus 3,5 tahun itu adalah biar gak bayar lagi. Biar kayak pengeluaran gue berkurang. Itu benar-benar ngaruh banget guys. Itu setiap aku malas kuliah, aku selalu ingat kayak gak bisa, gue harus lulus cepet. Sumpah, kalau saat aku kayak males mengerjakan atau kayak aduh pengennya tiduran aja, gak pengen kerjain, kita harus mikir kayak biar gua gak usah bayar lagi, biar gue bener-bener terbebas, biar gue bisa cari kerja, biar gue bisa menikmati uang sendiri, kayak gitu. Jadi kalian yang sekarang lagi skripsi, sumpah guys, kalian pasti bisa melewatinya, aku yakin banget sumpah. Aku juga ngerjain skripsi sampai waktu itu aku ingat banget ada 3 hari berturut-turut di mana aku ngerjain skripsi. Thank you Kak William. Aku ngerjain skripsi sampai jam 4 pagi dan itu sama 3 hari berturut-turut, dan kayak wow, terang banget. Satu keluarga aku tuh nemenin aku, kayak Amel gitu-gitu. Dia nemenin aku juga. Mereka hanya aku ketemu ini yang lucu. Blue. Aku pengen coba yang blue itu deh. Blue apa guys? Sejak kapan jadi baik apanya ya? Emang member JKT tetap cari kerja ya Lem? Astaga, pertanyaan itu lagi. Kalau capek istirahat tapi jangan lama-lama. Iya bener banget. Blue light. Blue. Ke outfit sih. Mereka si Jamie lagi disuruh tuh. Kok jelek sih? Oh ini bagus nih. Ini bagus.
Gading. Ini lagi apa nih, baru masuk, lagi ngapain aja. Baby Twins Bakudan sudah launching lah. Oh my god, iya. Sumpah, aku lihat kemarin. Congratulations ya buat Baby Bakudan, kamu sudah lahir. Semoga katanya lahirnya itu normal, harusnya sesar tapi jadinya normal. Selamat, semoga sehat-sehat selalu, semoga kamu nurut sama mamahnya. Buat mamahnya juga, ada fans gue baru lahir. Gue banyak banget fans bayi, sumpah. Semoga anaknya lengkap kayak. Jangan dong, jangan. Happy itu abis dari Happy itu abis dari Bakudan. Iya, nambah lagi Baby Ola Oshi. Makasih Ola lagi nonton nih katanya. Oh iya, aku lihat kemarin namanya. Sumpah, udah baby keberapa? Jujur, ini kayaknya karena dia kembar jadi dia keempat deh. Gading 5. Jadi ini yang kayak seingat dan sepengetahuan aku, punya satu fans yang dia itu dulu ketua fanbase aku. Terus walaupun sekarang dia udah gak jaketian, tapi aku kenal sama anaknya. Maksudnya kayak dia memperkenalkan aku ke anaknya. Itu satu. Terus 2 sih yang aku bilang namanya ada olah-olahnya itu. Terus ketiga ada 1, dia itu ayahnya punya kayak tempat makan gitu. Terus di rumahnya tuh ada Kabesha Team Dream. Terus nama anaknya Rara atau Riri gitu, kayak Rara deh. Tapi kita belum pernah ketemu yang anaknya, karena nanti kalau dia sekarang umurnya kayak berapa bulan gitu. Terus nanti kalau misalnya udah 1 tahun baru deh nanti kita ketemu. Sebutin namanya Kanona. Iya, anaknya Kak Arin. Ya itu yang pertama, yang tadi itu dulu ketua fanbase aku. Terus sekarang dia punya anak. Terus sekarang yang ini deh, berarti 5 kan 2. Terus yang cewek, terus si Laviola, terus anaknya Kak Arin. Gue kenapa? Padahal gue paling galak ya, tapi kayak gue banyak fans bayi. Aku juga kadang-kadang ya kalau ke mall gitu yang paling banyak nyapa aku tuh bocil, sumpah. Kayak misal aku lagi ke toko mainan atau kayak ke toko perintilan cewek-cewek gitu. Terus kayak, tau gak sih kadang kalau misalnya ada anak-anak yang kayak, aku kadang sapa dia duluan. Oke, hai. Soalnya kayak jangan bisik-bisik. Kalau bisik-bisik aku jadi merasa nggak enak. Hai, aku bilang hai. Terus dia bilang kakak Ola ya. Iya. Katanya kalau disukain banyak anak kecil berarti kita punya hati yang tulus. Emang gak ada yang percaya aja kalau gue tuh selembut itu hatinya sebenarnya. Kamu lupa ya Pisces. Banyak bocil Olah berarti sebenarnya iya. Takut dibilang kampung. Apaan ya, waktu itu aku inget banget aku lagi sama Cepio. Terus aku lagi nemenin Cepio, dia mau beli karet rambut, aku inget banget. Terus ada anak-anak nyamperin aku, kayak dia cewek-cewek gitu. Terus bilang, Kak Ola, Kak, ini Kak Ola ya. Terus aku bilang, iya Kak, boleh katain aku kampung gak? Terus kayak hehe. Yang harusnya lahiran 19 hari lagi, habis Bakudan langsung lahiran. Aku merasa kayak dia seneng deh. Hebat banget kamu bisa melahirkan duo bayi laki-laki secara normal. Congratulations Kak, semoga kamu sehat selalu, recovery-nya juga cepat. Semoga kamu bisa makan sushi. Sumpah ya, kalau kayak mungkin member bisa memberikan hadiah ke fansnya yang
baru lahiran aku bakal kirimin kamu Philadelphia sushi. Aku tahu kamu pasti pengen banget makan sushi kan dari kayak 9 bulan lalu. Makasih Onti Ola. Iya sama-sama. Jadi inget bocil yang bilang nanti Kak Ola marah. Ku tak punya maksud. Onti. Aku tadi lagi sama Amel terus kayak kita ngomongin kayak dia bilang nanti kalau misalnya dia punya anak dia mau namain anaknya Ocean, like Ocean. Bagus sih jujur. Terus aku kepikiran kayak aku pengen, gara-gara kemarin aku lihat kan si Mute katanya dulu maunya dipanggil Muti, terus Jessie bilang kenapa nggak Tiara aja. Terus aku kepikiran kayak apa aku kalau punya anak nanti namanya Tiana ya. Tiana tuh bagus sumpah. Tiana tuh kayak nama putri gitu, like Putri Tiana Ceria. Tolong cariin nama tengah anak aku kayak Tiana bla 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 Ceria. Thank you Kak William. Ini baiknya kita matiin aja apa nggak usah sih? Kita kayak gini aja. Si Nambela juga nggak. Aduh Mufki belajar lagi Mufki. Kalau mamanya si Nambela nggak mungkin anaknya si Nambela. Berarti gue nikah sama siapa? Sama si Nambela juga? Nggak bisa. Lah kita bukan nanya. Oke, move. Karena kita temenan ya, move. Jadi enggak move. Jadi kayak gini ya. Jadi kalau misalnya si Nambela sama si Nambela, mau itu si Nambelanya di ujung Merauke, kalau dia si Nambela berarti kita saudaraan, move. Kayak gitu. Tapi bukan berarti kayak ini kan si Kak Mufki kan namanya Mufki Fatino. Nah, bukan berarti kayak kakak kalau ketemu yang Fatino juga bukan berarti saudara. Karena Fatino nama marga apa bukan? Harusnya bukan sih. Tapi ngapain lu Fatino sama Fatino? Fatino kan harusnya cowok ya. Kependem lah semuanya. Oke. Iya, jadi si Nambela itu gak bisa sama si Nambela. Ini masih kependem gak? Oke. Gak bisa. Jadi yang bisa itu bahkan si Nambela sama si Nambela gak boleh nikah sama siapa? Si Nambela itu nggak boleh nikah sama marga Panjaitan karena kita tuh kayak ada thank you Kak Agnes. Nah ini kan Agnes Sirait, si Nambela boleh sama si Sirait gitu. Si Nambela nggak boleh sama Panjaitan. Thank you Fahira. Manulang juga gak boleh, iya pokok bener. Thank you Kayan. Yan orang Tangerang. Di mana Yan Tangerangnya? Kalian spill dong, kalian orang mana boleh gak sih? Tiana Aurora Ceria. Ih bagus ya. Jujur kita udah ganti topik tapi kayak ini bagus.
Tapi Aurora dan Tiana itu terlalu princess gak sih? Terus anak gue kayak terlalu manja. Thank you Kak Agil. Nilam orang Tuban. Tuban itu di mana ya? Lu orang mana? Thank you Kayan. Tim merah. Aku kemarin tim merah loh waktu IDN Live. Tim merah nih kita bikin. Kok jadi oranye? Jawa Timur. Thank you Kak Agnes. Tanpa upaya. Ungu bahasa Inggrisnya purple. Aku orang have fun. Lah bete aku balik jaketin gara-gara kamu. Oh my god, thank you. Lagi hujan nih, iya lagi, benar. Gue orang Padang. Tadi aku makan Padang. Lu kalau mau bikin konser JKT48 mau konsepnya kayak gimana? Kalau misalnya aku nih, kita membayang-bayangin, misalnya kita punya budget unlimited nih, aku bakal bikin anniversary, misalnya anniversary. Kita mau anniversary yang keberapa? 14 ya? Ke-14. Aku bakal thank you Kak William. Aku kayaknya mau bikin nostalgia per generasi. Jadi mereka bakal perform lagu pertama kali yang mereka bawain di JKT. Terus bakal berpakaian seperti kayak pertama kali mereka debut. Abis itu nanti mereka quick change pakai baju yang ikonik di diri orang itu. Ngerti gak sih? Ngerti gak? Kayak misal kayak gini. Apa ya? Jadi tapi membernya tuh boleh pilih kayak iconic things yang menurut member itu tuh kayak ini gue banget di JKT. Misal ya, gue pakai baju idol Nanka gitu, misal. Walaupun itu kayak bukan aku misal senternya, tapi kayak itu sangat membekas gitu misal. Atau Capio dia pakai baju debut dia, terus setelah itu dia pakai baju center Ainanka. Terus gimana coba perasaan semua fansnya dia pas ngelihat itu? Apalagi fans yang kayak pertama kali yang fans yang dulu banget, terus sekarang ngelihat dia kayak udah gede, pasti bakal kayak ya nggak sih? Terus nanti kayak gini. Jadi kan kita ada quick change-nya. Quick change-nya itu pakai VT aja. VT-nya tuh video tentang kayak mereka dulu pas masih bocil, orang-orang ini bisa kayak Gen 7 deh, kita ngomongin Gen 7 terus kayak ada video Kristi dulu, video kita pas audisi. Terus kita misal bawain lagu Gomene Summer. Abis itu
abis bawain Gomennya Summer, kita bawain satu lagu baru. Gokil banget. Terus kita bawain satu lagu baru, tapi bajunya tuh terserah baju apa aja deh yang menurut tuh kayak gila ini bener-bener gong banget. Gue mau pakai baju warteg. Ya kan? Terus nanti di akhir acaranya kayak gini. Tadi gue mikir dulu. Awal-awal openingnya kita harus bawain lagu debut kita, tapi dengan kayak JKT yang dulu banget aja gitu loh. Akhir acara pengumuman mengenai itu mah maunya elu kan. Setelah diri ini menangis, gak pernah. Aku cuma jawab gak pernah, tapi aku gak tahu. Dibanding tadi, ku bisa tersenyum lagi. Olah, lagu debut lo apa gue New Era? Lagu debut gue Seven Rings. Right now I'm in a state of mind. Itu lagu debut gue. Gue tinggal kelas BTW. Jadi gak ikutan Gen 7 waktu itu. Pick it up, pick it up. I'm living, pick it up. Enggak, lagu debut Gen 7 itu Gomennya Summer. Jadi waktu kita di ujian itu kita bawain lagu Seven Rings, tapi bukan nyanyi, tapi kayak kita itu ngapain ya? Kayak fisik gitu, latihan fisik. Bukan latihan fisik, tes fisik. Jadi kita kayak fisik udah gitu. Abis itu kita debut nyanyi lagu JKT-nya, lagu Gomennya Summer. Dalam hatiku ini menyentuhmu lembut, keisenganku saja. Maafkan Summer. Hanya angin laut yang sejak dari dulu. Itu tahun berapa lah? Kayak 2019 deh. Dirimu duduk mama. Thank you Kak William. Kamu pasti WFH hari ini ya. Kalian stay safe ya guys, dimanapun kalian berada. Lagu apa yang belum pernah kamu bawain lah? Banyak lah di JKT mah. Aku belum pernah bawain Rider. Kamar kita sama-sama gelap. Ya aku gak bisa tidur guys kalau lampunya nyala. Na 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 na. Lagu yang pengen banget lu bawain apa Kak? Rider sama ini Kita Tak Boleh. Ih sumpah lagu sedih banget. Aku pura-pura mengikat, ku paksakan diri. Salah ya? Aku pura-pura mengikat tali sepatu. Thank you Kak Agnes. Katanya mau bawain Oshibe. Gak pernah ya gue ngomong kayak gitu. Na 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 na, rasa sayang ini. Dikira mau karaoke lagi soalnya lampunya.
Cocok si Oshibe. Dah. Gua mah gak cocok dah kayaknya. Tapi Oshibe tuh lagunya kayak bagus sumpah. Malam ini rahasia. Aransemennya bagus. Suka aransemen yang lama atau yang baru? Dua-duanya bagus. BTW aku kemarin kan dikasih puzzle ya sama ada fans gitu. Thank you Fahira. Aku jadi pengen beli puzzle yang 1000 piece. Terus nanti aku main sama adik aku sama abang aku. Seru banget. Aku mau beli nanti. Meskipun dirimu tampak sedih. Kemuru emosi gak sih? Enggak, kan mainnya bareng-bareng. Dan dari fans kemarin berapa piece? 98. Soalnya 4 kids kayak 4 3 plus. Aku kayak mikir kayak apakah anak 3 tahun plus mainannya udah sesusah itu, karena kamu kalau ke salon minta potong poni apalah sama poninya. Aku biasanya kalau potong rambut. Thank you Fahira. Kamu belum tidur sih jam segini? Aku biasanya potong layer V-layer tapi trapnya jangan putus, sama trapnya jangan terlalu tinggi gitu, sama jangan ditipisin. Perasaan kepun jadi. Terus apalagi ya yang misal aku bisa membuat konser NF. Terus mungkin nanti pas ending-endingnya JKT bakal adain Flying Fox. Jadi member satu-satu terjun dari ujung sini ke ujung sini. Kan ini misalnya kayak penonton ini panggung, terus mereka nyanyi Into the unknown, terus mencelat tuh ya Into the unknown, satu lagi Into the unknown, terus gue nanti ya kan, Into the unknown, jebret. Terus langsung lagu apa kita? Maunya lagu apa? Truk 10 ton diisi dengan. Bagus itu menurut gue. Terus endingnya apa sih? Ending apa? Apakah dia bunga kosmos yang indah pun tadi kan begitu kesepi. Aku bagaikan minta cinta bersamaku, sedih karena tak sadari, tapi keberadaanku tak pernah terlupa. Bunga kosmos yang indah pun tapi kan terlupa. Udah kan selesai. Teng
teng teng teng teng. Kau tolong bilang cintakah tidak, oh cintakah tidak. Langsung ada Kak Toton Kariba. Jangan lanjut chat, nantilah Sherlock saja kau di mana bakuda. Adek kau bagus ini kah? Sumpah sama unika, jangan bikin pusing, pusing karena umur. Aman saja bohong, ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti koreng sabarang jalan aman. Kau tolong chat. Cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Terus nanti pas lemonipis, nanti kita slow mo. Lemonipis, tak guling-guling. Ada kompeni dan manis. Kakak salamis, cinta si belis. Kau bilang aman saja kakak yang tangkis. Pasti keren kan? Lanjut lagi, kakak yang tangkis. Janji minggu depan lunasi angsuran. Kamis, Jumat, Sabtu, tapi sepi panggungan. Aduh sayang, yang penting bisa makan. Tetap bersyukur. Kau tinggal saserus. Mimpi pas demam. Udah kan selesai. Oke, ya. Udah selesai. Thank you Kak Toton udah mau collab nih sama kita. Ini ulang tahun JKT apa ulang tahun RCTI nih kata gue. Bunga kosmos yang indah pun. Berarti kita harus collabin. Jadi kita bikin lagu collab aja. Tapi collabnya harus yang orang tuh gak expect gitu. Bunga kosmos yang kali ini ku bawa jauh lebih bisa diterima. Thank you Kak Adlin. Gimana? Bagus kan? Bunga kosmos yang kali ini ku bawa medley. Jadi orang harus yang kayak gong terus kayak hah? Sumpah gak kepikiran. Gimana? Cocok banget kan? Terus apa lagi? Terus lagu sebenernya tuh aku ada vlog playlist aku. Kenapa aku kayak banyak tahu lagu, bukan maksudnya kayak kenapa playlistnya nyampur banget. Karena aku kalau di mobil dengerin playlistnya kayak bener-bener kadangan JKT, kadangan yang kayak jeduk-jeduk banget, kadangan yang sedih banget. Bunga kosmos hihihi Michael Jackson, maksudnya apa ya? Thank you Kak Adlin. Nama playlistnya campur-campur ya. Nggak di post nanti deh, besok. Terus misal lagu apa ya, lagu yang dari Percin deh, misal Sahabat atau Cinta. Kau belahan jantungku berdetak, semua tentang kita seirama. Oh, namun langkah kita tersesat, kau dan ku jatuh ke hati yang sama. Sirna sama derai tawa, diam sejuta ding balasan tak bicara. Masih ada, gak nyambung lah. Masihkah ada sebingkai harapan
berbagi senyuman. Pahitnya jurus menerima kenyataan, harus pilih sahabat atau cinta ini. Kadang-kadang tak ada logika. Gimana? Bagus kan? Dalam hati. Malaikat. Cintaku hanya untuk sesaat. Asik langsung. Pas saat itu kan ada sayap kan di Kristi sama Marsha. Sayapnya langsung sesaat, sayapnya langsung dibuang. Thank you Kayan. Sumpah sih menurut gue bakal jadi konser terkeren. Nah itu kita sama Kak Agnes Monica ya kan. Apalagi cocok tuh. Lagu apa lagi nih, misal kayak lagu Onyx. Kalau Onyx kayak di bagian apa? Hingga kegelapan angin malam, woi. Onyx ya, kalau Onyx nyambungnya lagu apa ya yang gong? Ku tak melihatnya bagaikan gurun tanpa belang, dari duniamu suara hingga kegelapan menyatu, bercahaya itu benar melihat. Ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang rambutku indah bila terurai panjang. Baju hitamku tak pernah kusentuh lagi sejak hari itu. Kau bilang warna gelap membosankan. Bisa kan? Itu JKT X Bernadia. Harus Onyx ya. Nah gue ikut pasti. Kan gue Onyx. Terus nih, ingin ku melayang di angkasa, bebas tanpa sayap, balik sana nada tak rawala, penuh keajaiban, namu the magic ku hibinio, kulihat kamu hidup penuh warna-warni saat ku nenakmu. Semua untuknya, semua untuk aku. Gak perlu ada dia di antara kau dan aku. Asik. Di antara kau dan di antara kau dan di antara kau dan aku. Cuma kamu, tiada yang lain. Gimana? Cocok gak sih? The magic ku hibini you, kulihat kamu. Thank you Kak William. Kok orang-orang yang besok kerja ini belum pada tidur sih jam segini? Nah itu JKT48 ekstensi. Oh jam sih. Oke, bagus. Ih setuju tuh. Kita ada gak sih yang kayak kamu cukup menemani saja di sampingku menjadi orang terdekat. JMC. JMC. Magic Kohibini.
Terlalu maksa ya kalau yang itu. Oke deh, kita kayak belum saatnya. Kalau yang terlalu maksa berarti belum saatnya kita collab sama orang itu. Tulus. Kalau Tulus lagunya apa ya guys? Aku tuh gak banyak tahu lagu Tulus. JKT aja bikin lagu sepatu judulnya Sunika. Maksudnya sneakers waktu itu kan. Sunika, kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Itu gue ikut pasti. Di esok hari, Rapsodi indahnya, Rapsodi indah yang kan bermuara di fajar, hati-hati di jalan. Oh iya, bisa. Sinilam nih. Rapsodi indahnya senyum manismu. Itu JKT X siapa? JKT X Cishani. Ini kan lagi JKT. Aduh, Nilam. Tolong Karisa, si Nilam dibawa pergi. Ini kan lagi JKT X lagu lain, Kak. Oke Kak Asef, aku tunggu. Lah mau cerita enaknya di DM IG apa di Twitter? Di IG boleh. Di balik hujan tuh yang mana ya? Lagu hujan tuh apa ya? Kebun binatang X hujan. Aku suka dirimu, aku suka. Lagu mirip. Ampar pisangku belum masak. 17x17. JKT48X Naikila. Apa ya lagu yang cocok? Naikila lagunya gimana ya? Kamu itu main-main gue, kamu bukan main-mainan gue. JKT nggak punya lagu yang pakai gue nggak sih? Ada nggak sih? Kamu buat aku jadi pusing meleleh. Pilih aku, pilih satu, yang lain enggak boleh. Jalan-jalan cuma kita berdua. Ku kayu sepeda dan melaju, karena di situ ada jalan. Aku nggak tahu lagunya NPD guys. Aku cuman oh iya deh, Berandalin Surga pakai gue lo. Makanya tadi aku mikir kayak apa ya, kayaknya ada sesuatu ya. NDX JKT. Masa kau ketemu kowe ning jalan. Aku udah bisa jadi produser sama menurut aku ya. Menurut aku sih aku udah bisa setara lah sama produser JKT. Aku bermasalah
Kan berjuang. Aku pengen sih tapi kayak kita collab sama NDX AK. Coba aku mau lihat lagu NDX AK. Gimana sih bacanya NDX AKA? Lagunya apa? Nemen ya apa? Aku ramasa. Oh ini judulnya Nemen ya? Please JKT collab dong sama NDX. Oke. Oh yang ini. Liane artinya apa guys? Oh lainnya. Ih banyak banget ini hip hop dangdut version. Coba jangan dikasih tahu, aku kayak tahu artinya deh. Ngomongnya njaluk mau piye itu kayak mintanya apa, tak turutan itu kayak gue turutin, aku turutin, tak usaha nek aku usahain, aku gak masalah yen kon berjuang dewe. Kon itu kamu atau aku ya? Oh kan aku kan gak masalah kalau aku berjuang sendirian gitu kan. Yang penting kamu bahagia endingnya, ya gak sih? Sing penting kowe bahagia. Nanging. Oh kayak nanging itu kayak terus apa walesanmu ning aku, apa balesan kamu buat aku? Kowe luwih milih deke, kamu lebih pilih dia. Kowe ninggal aku, kamu ninggalin aku. Ninggalin aku. Luka. Apa? Atau itu luka. Oh kamu ninggalin luka katanya. Oke. Kurang apa gue kurang apa nih mertahanin lo. Gue malah ngebuat Liani. Gue malah maksudnya gimana sih?
bingung nih. Maksudnya dia udah perjuangin dia tapi tetap pilih yang lain. Oke. Aku tahu karena apa coba? Karena mbak aku orang Jawa, guys. Jadi kayak dia kalau marah-marah agaknya suka kayak dulu pakai bahasa Jawa. Jadi gue kayak dia ngomong apa? Terus kayak dulu mbak-mbak aku yang lainnya juga kayak mostly orang Jawa. Jadi mereka kadangan kayak kalau ketemu ngomong. Coba JKT48X lagu Batak. Siapa sih mbak? Lagu Batak apa yang kalian tahu? Paling Par 2 Holong. Tarsongon bungana songoni marohaki nungam jerapah singa dan bahkan simpan sepung. Apa ya? Saat itu doang lagu yang aku tahu Batak. Apa sih maksudnya kak? Oh satu itu doang. Masa kalian nggak tahu lagu ini guys? Kalian tahu nggak lagu ini? Kalian pasti dulu pernah nonton Toba. Apa dulu ada satu film Toba Dream. Hapenang baitar bainan songon si boy ni norani rami hasian ditari koko sasada alani pogos tidak mangdainang. Pokoknya di film itu kalian tau kan lagu Toba Dream yang dimainin sama Vino G. Bastian sama Marsha Timothy. Masa nggak tahu guys? Sumpah nggak sih? Kan nggak tahu Toba Dream. Kak William, kamu nggak tahu? Kamu tuh Batak bukan sih? Semua sihaan bener-bener kecewa loh. Toba Dream guys. Itu dulu filmnya ada di bioskop. HP Toba Dream. Ini loh. Sebuah janji cinta. Asik. Ditari koko sasada alani. Nih dulu. Jadi di sini ada satu lagu. Ini tuh yang ada satu lagu judulnya itu yang nyanyi Vicky Sanipar. Bukan, salah. Judulnya Outboynian. Iya benar, Vicky Sanipar. Jadi lagu itu sumpah menurut aku kayak itu lagu bagus banget karena lagunya. Jadi itu filmnya ceritanya tentang kalian nonton sendiri lah. Tentang pokoknya dia tuh mau nikah tapi nggak direstuin karena si cowoknya ini orang yang kurang mampu gitulah. Nah terus dia berusaha lah gimana caranya biar dia kayak kaya, biar mereka direstuin gitu. Nah Outboynian ini lagunya pokoknya sedih banget. Lagunya tentang kayak Outboynian terdengar. Nih aku bisa artiin lagunya. Aku tuh bisa bahasa Batak sumpah guys. Cuman kayak aku
nggak fluent aja. Umur berapa lah nonton film itu? Kayaknya aku belum lahir. Masa belum lahir? Ini 2015 katanya. Tapi emang bagus filmnya, jujur. Iya bagus sumpah. Apa ini yang terdungdungan? Filmnya rilis gue masih SMP, kayaknya gak ngerti. Aku baru umur 10 tahun berarti. Aku kayak tahu gara-gara ya ini film Batak gitu, kayak happy ending sih seingat aku. Oh lagu ini tetangga gue sering muterin pakai volume gede. Oh ya. Ada gak di TV dulu? Aduh gak tahu. Cuman dulu tuh aku nonton kayak, aku lupa banget aku nonton di mana. Tapi harusnya aku nonton di TV. Cuman aku nggak tahu kayak apakah itu kaset. Dulu kan masih zaman kaset kan. Bos mafia. Oh iya dia jadi bos mafia gitu biar kaya. Terus kayak at the end dia kayak ditangkep deh kalau nggak salah. Sad ending ya. HP yang main Vino G. Bastian guys, udah pasti kayak ganteng. Tarik kuku jadi pengacara nggak? Gak semua orang Batak tuh pengacara ya kak, sumpah. Sirangan nih coba. Jangan hasian-hasian aja Kak William. Kamu tahu nggak lagunya? Apa aku kalau punya anak namanya Hasian aja ya? Ih, saudaraku udah banyak banget tau yang namanya Sian lah, yang namanya Hasian lah. Judul lagu Outboy Nian. Pokoknya lagunya tentang kayak, aduh nih gue sebenarnya cinta banget nih sama lo, tapi gue nggak bisa jadi kayak cowok yang HP dang boy. Nih, gue nggak bisa jadi cowok yang kayak lu mau sayang nih, sayang, maksudnya sayang gitu. Sasadaan, gara-gara Damang Dainang tuh maksudnya emak bapak lu gitu. Jadi bikin kita putus gara-gara emak lu gak restuin, jadi kita marsirang tuh kayak putus gitu. Kayak hacitna itu maksudnya kayak sakit banget hati gua. Berpisah dari lu tuh kayak gila sakit banget gitu. Si tahunoko gua hacitna abis. Aduh gak bisa kayak gitu ngomongnya. Hacitnai, harus hacitnai karena kayak sakit banget gitu. Kalau gak bisa hacitna itu kayak gantung gitu. Kalau mau hacit ya udah sakit gitu. Oh my god, ada yang bilang request Oduma Ola. Oh my god, Kak John Chris. Oduma di dia ho. Oduma ono seawito. Duh, sumpah ya, aku tuh sebatak itu sumpah. Kalian tahu nggak dulu ada namanya Trio Lamtama? Itu trio yang paling kayak wow, dia adalah playlist keluarga aku setiap aku pulang kampung. Kayak bayangin 4 hari 3 malam menuju Sumatera, aku selalu dengerin Trio Lamtama. Itu ada translate-nya guys di videonya. Sumpah demi apapun ini
di YouTube musik. Tuang dulu tuaknya guys. Trio Santana. Boru Panggowaran itu maksudnya anak cewek pertama nih kayak aku nih Boru Panggowaran karena anak cewek pertama itu. Tahu gak sih lagu Batak tuh kayak cinta-cintaannya bagus, tapi lebih bagus kayak lagu tentang orang tuanya. Bah atau enggak lagi lagu orang tua ke anak atau enggak lagu anak ke orang tua. Itu gong banget sumpah. Anak koki na 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 Dang tuso babeamu haholong aku doho. Ya, oke Kak William. Dia bilang haholong aku dulu. Dang rode de laluma Jun Munte. Bahasa Batak susah gak sih? Lumayan sih menurut aku. Kayak bahasa Batak tuh kayak bahasa apa ya? Request lagu dong, lagu apa? SPOK-nya main gak di bahasa Batak? Enggak sih, bahasa Batak kayak bahasa Jawa aja. Lah tapi lu ngerti bahasa Batak yang daily biasa diomongin gak? Tahu nih, unang sai suku nih bay, udah juga gak usah ditahan tanya-tanya lagi. Boha bagas nih holok itu kok. Gimana besarnya perasaan gue buat lu. Tung saribu rosi burno. Meskipun ada banyak cewek anggorohaku hot do itu kok, gue tetap sukanya sama lu. Unang homuga unang homose. Ini kayak udah lalu gak usah remeng. Bawa aja nih gue ke ujung hati lu. Nadanya sih modern ya. Ya sumpah guys nih ya. Menurut aku kayak kalau aku bukan orang Batak kayak aku gak akan ngerti bahasa Batak deh. Bahasa Batak yang aku tahu cuman dong adong hepeng, dong adong, dang adong kali. Dong adong tuh berarti kayak dong adong pa hepeng. Dang adong maksudnya dong adong tuh nggak ada duit. Coba lagu bahasa Batak yang kalian tahu apa antar aku. Itu sebagai orang Sunda berasa kayak apa ya, gak ngerti sama sekali. Ini kakak ngomong kayak apa aja itu udah kayak apa? Itu kayak udah Medan banget. Kata hepek pasti diingat ya. Kalau hepeng mah, kalau duit mah semua bahasa kayak ingat gak sih? Holong roh aku tuh kayak itu maksudnya gue suka sama lo gitu. Kok sapu sapi teraku kasih makan kok
jadi bahasa timur sih? Aku juga sering banget denger bahasa timur karena kayak Amel punya circle itu kayak mostly orang timur semua, dan aku kayak aku cinta banget sama orang timur, sumpah guys. Mereka tuh lucu-lucu banget. Aku juga orang timur tapi Jakarta Timur. Horas itu apa, jujur gue gak, Horas tuh kayak halo gitu. Itu nyapa aja bro. Bocor. Bukannya Horas tuh ada di itu ya, di apa namanya, di lagu Warteg. Yo olah ada di sini dan kalian yang Nenggolan sama Sinambela tuh bedanya apa ya? Nenggolan dari N, Sinambela dari S. Udah guys, aku mau baca. Aku mau udahan kayaknya, aku mau baca Top Gifter. Thank you ya sudah menonton live aku malam-malam. Ada Kak Fatika, ada Kak Risha, ada Kak Feni, ada Kak Rapi, ada Kak Alvin, ada Kak Dwiki, ada Kak Dinda Saulus sayang Cece, halah pret. Ada Kak Emilia, ada Kak Adwa, ada Kak Jack Jack, ada adik Natasha, ada Kak Hena, ada Kak Firya sayang Cece, halah pret juga. Ada Kak Maya, ada Kak Queen, ada Kak Nilam sayang Cece. Ini Kak Agnes, pret juga Nilam. Ada Kak Sekar, ada Kak Yiyi, halo. Ada Kak Iki, halo. Ada Kak Muti, thank you Kak. Ada Kak Rara, thank you. Ada Ben, HBD Ben. Ada Kak Dwi, thank you banget. Ada Kak Agil, ada Kak Parere Nenggolan. Oh ini Nenggolan nih. Ada Kak Ramadan Tri Suryanto, terima kasih banyak. Ada Kak Agnes, terima kasih banyak. Ada Fahira Halwa, hai Halwa. Kenapa kamu belum tidur? 11:30. Selamat tidur ya. Terus ada Kak Adlin, oh my god. Hai Kak Adlin. Bos Rohan. Thank you Kak Adlin. Selamat istirahat ya. Sampai ketemu kapan-kapan lagi. Terus ada Kak Rick. Hai. Ya. Thank you Kak Rick. Sampai ketemu lagi. Terus wow, bertambah lagi. Thank you juga buat Kak Agnes. Dan yang pertama ada Kak William. Wow. Aku akan tulis.
aku akan foto buat Kak William. Untung aku lagi di ini. Kok aku Oke. I-mute. Thank you. Thank you Kak William. Terima kasih Kak Arik juga, Kak Agnes juga terima kasih, Kak Adlin juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak guys semuanya yang sudah menonton. Thank you. See you TWT Sabtu dan Percin hari Minggu. Stay safe. Bye bye. Aku bobo dulu ya. Bye bye.